علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أو أخطأنا ربنا افتح علينا حكمتك وانصرنا على القوم الكافرين. Yang saya muliakan Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah, kembali lagi mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah juga kita selesai melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang tadi kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada minggu yang lalu kita sudah sampai ke ayat 7 dan ke-8 dari surat Al-Anfal. Ayat 7 itu menjelaskan bahwa Allah memang membayangkan kepada Nabi ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh Nabi. Apakah Nabi akan menyambut atau menyongsong atau katakanlah merebut kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan yang jumlahnya memang tidak banyak. Atau pilihan kedua, Nabi dan umat Islam berhadapan dengan pasukan yang datang dari Mekah, yang tujuan awalnya adalah untuk menolong kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, karena ada berita bahwa kafilah ini akan disergap oleh Nabi dan umat Islam. Nah, banyak para sahabat enggan sebetulnya untuk berhadapan dengan pasukan yang dari Mekah, karena jumlahnya memang banyak. Minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa sahabat itu macam-macam alasannya untuk jangan ketemulah dengan pasukan yang jumlahnya banyak. Tapi kalau berhadapan yang dengan 40 orang saja, mereka pede saja itu. Karena jumlahnya cuma 40 orang, mereka sendiri ada 300-an. Nah, tapi ternyata ayat 7 itu justru menggambarkan keinginan Allah itu justru mempertemukan pasukan Nabi Muhammad itu, pasukan Muslim itu, ketemunya dengan pasukan yang besar. Kalau ketemu dengan lawan yang kecil, itu tidak membawa kehormatan apapun. Nah, jadi Allah menggambarkan bahwa ketika Allah menjanjikan kepada kamu dua kelompok, yaitu kelompok dagang dan kelompok pasukan yang datang dari Mekah, ternyata kamu lebih memilih pasukan dagang itu, sementara Allah menghendaki kamu memilih pasukan yang dari Mekah untuk dihadapi. Nah, apa tujuan yang dikehendaki oleh Allah? Ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Kalau kamu dapat mengalahkan pasukan besar itu, Allah ingin memperlihatkan kebenaran dengan kemenangan yang kamu dapatkan itu, dan Allah ingin mengalahkan orang-orang kafir. Itu tujuan Allah, mempertemukan pasukan Muslim yang kecil dihadapkan dengan pasukan yang dari Mekah yang besar. Itu salah satu. Dan tujuan lain adalah di ayat berikutnya, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah ingin perlihatkan kebenaran Islam itu, dan Allah ingin kalahkan kebatilan itu. Walaupun orang-orang kafir tentu tidak enak, tidak nyaman lah kalau mereka dikalahkan. Itu biasa. Nah, itu yang kita baca di ayat ke-8. Insya Allah malam ini kita akan lanjutkan, dan ini yang minggu yang lalu kita sampaikan, imam kita membaca ayat ini. Nah, situasinya kira-kira disingkatkan, ketemulah pasukan dari Mekah itu dengan pasukan Nabi Muhammad dan umat Islam waktu itu, para sahabat,
yang kira-kira jumlahnya tidak seberapa. Ketemu dua pasukan ini di Badar. Ini Bapak Ibu yang mungkin sempat sekali-sekali umrah dibawa tur ke lapangan Badar, itu memang lapangan terbuka di tanah Arab ya begitu. Dan Badar itu sebetulnya daerah perlintasan, daerah ya rute dagang lama. Nah, kira-kira yang akan kita baca ini, ketemulah dua pasukan itu. Satu pasukan dari Mekah yang jumlahnya sekitar 1000-an, dan satu pasukan Nabi Muhammad beserta para sahabat yang jumlahnya ya 300 sekian. Ini sudah dua pasukan ini sudah berhadapan-hadapan. Nah, perang di zaman dulu itu kan tidak sama dengan perang di zaman ini. Ya, etikanya seperti itu. Karena alat perangnya ya cuma pedang, panah, tombak. Jadi pasukan itu berjarak dekat, bisa saling melihat. Beda dengan perang di zaman modern ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya bacakan riwayat. Tentulah masing-masing kelompok mengalami ketegangan. Bagaimanapun Nabi dan umat Islam, apalagi dengan jumlah yang sedikit itu, tentu tegang juga. Nah, kelompok Quraisy walaupun mereka jumlah banyak merasa di atas angin, tapi bukan berarti bahwa tidak ada ketakutan pada mereka. Bagaimanapun resikonya tetap ada, kekalahan tetap ada, kematian juga ada. Tapi yang jelas orang-orang Quraisy merasa bahwa mereka berada di atas angin karena jumlah banyak. Nah, Nabi kemudian melihat, saya bacakan agak teks kitab ini karena ini dipaparkan oleh pelaku langsung dalam salah satu peristiwa perang Badar itu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Pelan-pelan saya bacakan teks kitab ini sedikit, memberikan gambaran, baru kita masuk ke ayat ini. Warawa Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha qala. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, di mana beliau berkata, "Lamma kana yaum Badar, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musyrikin wa hum ulufun wa ashabu salasumiyah wa sab'ata asyara rajulan." Ketika pada hari perang Badar itu, dua pasukan itu sudah saling berhadapan. Rasulullah itu selaku panglima perang itu melihat kepada orang-orang musyrikin. Beliau mandang kepada orang-orang musyrikin. Dan apa yang beliau saksikan? Jumlah mereka itu ada sekitar 1000. Lalu kemudian Nabi melihat pula kepada sahabat-sahabatnya yang menjadi pengikut beliau, pasukan muslim. Jumlahnya dalam daftar ini ada 317 orang laki-laki, 300 sekian. Jadi lipat 3 lah jumlah ini dibanding dengan orang Quraisy. Nah, apa yang beliau lakukan? Fastaqbala Nabiullah al-qiblah. Maka kemudian melihat kenyataan ini, Nabi Allah menghadap ke arah kiblat. Summa madda yadai. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya berdoa menghadap kiblat. Lalu kemudian faja'ala yahtafu bi rabbih. Lalu kemudian beliau memanjatkan doa kepada Tuhannya. Apa doa yang dibaca oleh Nabi waktu itu? Allahumma anjisli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Apa yang telah Allah janjikan kepada Nabi? Kemenangan. Jadi Nabi hari ini nuntut janji Allah. Ya Allah, tunaikan janji yang telah Engkau janjikan kepadaku hari ini. Ini agak maksa-maksa lah doa Nabi sekali ini. Ya Tuhan, saya nagih janji lah ya. Tunaikan janji yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma atini ma wa'adtani. Ya Allah, berikan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku, yaitu kemenangan itu.
Lalu kemudian lanjutan doa beliau, Allahumma intuh laka hazihil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika dihancurkan kelompok ini, yaitu maksudnya Nabi dan umat Islam, para sahabat, dari ahli Islam ini, maka kalau hari ini dihancurkan, artinya kami kalah, la tu'bad fil ardi abada, engkau tidak akan pernah disembah di bumi ini selamanya. Itu terus doa itu diulang oleh Nabi, terus diulang oleh Nabi, terus diulang oleh Nabi, berkali-kali Nabi. Riwayat ini menyebutkan fama zala yahtafu bi rabbih ma dan yadahi mustaqbilal qiblah. Rasul selalu dan terus-menerus memanjatkan doa ini sambil menengadahkan tangan, beliau sambil menghadap kiblat, sehingga tanpa beliau sadari hatta saqata ridaahu an mankibai, sehingga tanpa sadar rupanya Nabi itu tetap bawa selendang kayak gini, pakai rida, jubah seperti itu. Jadi ketika Nabi mengangkat tangan itu saking khusyuknya berdoa, nggak sadar bahwa ini beliau tuh jatuh ke tanah, jatuh. Nah, doa Nabi itu di belakang diamini oleh para sahabat. Jadi begitu Nabi mengucapkan doa, para sahabat amin, amin, amin. Selendang Nabi itu nggak terasa jatuh. Nah, ketika selendang Nabi jatuh, fa'atahu Abu Bakar. Lalu kemudian selendang itu diambil oleh Abu Bakar. Fa'akhaza rida'ahu fa'alqahu 'ala mankibai. Lalu kemudian Abu Bakar mengambil selendang Nabi itu dan kemudian diletakkan kembali ke bahu Nabi. Summa iltazamahu mi waraihi. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi dari belakang. Jadi kira-kira kalau bahasa kita, nyeletuklah Abu Bakar itu dari belakang. Waqala, dan Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbak. Ya Rabbi Nabi Allah, cukuplah doamu kepada Tuhanmu, cukuplah. Sudahlah, cukuplah. Ini Abu Bakar nih, para sahabat, salah satu yang utama itu Abu Bakar, ya Rabbi Allah, sudah cukuplah doamu, sudah cukup. Apa lanjutan kata beliau? Fa innahu sayanjiz laka ma wa'adak. Karena sesungguhnya Allah pasti akan menunaikan janji yang telah Ia janjikan kepadamu. Nah, tidak lama setelah Abu Bakar mengucapkan ini, maka turun ayat yang akan kita bacakan itu. Jadi, tak lama setelah Abu Bakar bilang, wahai Nabi Allah, cukuplah doamu, cukuplah doamu. Pasti Allah akan menunaikan janji yang telah Allah berikan kepadamu. Maka tak lama kemudian doa Nabi itu dijawab. Dan penjelasannya inilah yang ayat yang akan kita baca. Jadi jawaban atas doa Nabi itu ada di ayat 9 surat Al-Anfal dan seterusnya. Nah, kita kembali ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Yang berdoa itu memang Nabi sendiri, tapi para sahabat ngamini. Itu sebabnya Al-Quran menyebut istaghisuna rabbakum. Dia pakai kalimat jamak. Jadi doa bersama itu bukannya tak boleh, boleh. Nabi doa sendiri, belakang ngamini. Itu dianggap doa bersama-sama sudah. Nah, istaghisu hari ini kan dari kata Arab istighasah. Makanya di kita itu kalau di Indonesia itu populer sekali istilah istighasah. Kalau ada kesulitan atau ada masalah, kita lakukan istighasah. Meminta pertolongan dari Allah. Itu dari kata istaghasa, yastaghisu, istighasah. Ini di budaya Indonesia nih, kaum muslim sudah biasa nih istighasah. Dan ingatlah ketika kamu meminta pertolongan kepada Allah. Itu doa Nabi tadi. Apa yang kemudian terjadi?
fastajaba lakum, maka kemudian Allah mengijabah doamu itu. Jadi doa Nabi itu langsung diijabah. Apa bentuk ijabahnya atau jawabannya atau kabulnya? Ini jawabannya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan menolong kamu, imdad, memberikan bantuan, kata Tuhan. Sesungguhnya aku akan menolong kamu bi alfin minal malaikati murdifin, dengan menurunkan 1000 malaikat yang mereka itu akan turun beriringan. Jadi satu kelompok malaikat. Nah, apa yang dapat kita pahami yang diajarkan oleh ayat ini? Apapun ikhtiar kita, sejatinya ikhtiar itu diiringi dengan doa. Jadi ikhtiar zahir itu harus dilengkapi, dicukupi dengan ikhtiar spiritualnya. Jadi tidak mengandalkan tenaga kasar. Jadi ayat ini dan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan sahabat, kan kalau Nabi mau kan bisa saja, ya suruh aja malaikat itu perang. Ya tapi kan tidak begitu juga. Nabi tetap mempersiapkan pasukannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi di atas segalanya, Nabi melihat kenyataan bahwa perlu dilengkapi dengan doa. Makanya kemudian Allah jawab doa Nabi itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Berikhtiar itu wajib, tapi memohon pertolongan Allah itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi. Nah, doa Nabi dijawab, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan menolongmu, kata Allah, dengan menurunkan 1000 malaikat yang mereka itu akan turun beriringan. Nah, ini kemudian bagaimana penjelasan para ahli tafsir itu panjang lebar. Apakah, ini pertanyaan pertamanya, apakah ketika perang Badar itu malaikat ikut terjun perang? Atau malaikat itu hanya memberikan motivasi? Nah, ini perdebatan para ahli tafsir itu panjang sekali. Kita nggak usah masuk ke situ. Tapi memang ada beberapa riwayat di dalam kitab hadis, dan ini diutarakan oleh para sahabat yang terlibat langsung dalam perang. Salah satu di antaranya begini, kata sahabat, saya itu sedang mencoba mengancamkan pedang saya ini ke arah salah satu lawan, tapi rasanya belum sampai ujung pedang saya ini ke leher lawan, itu lawan udah jatuh duluan. Nah, seolah-olah ada kekuatan lain yang terlibat gitu. Jadi dengan beberapa riwayat ini, para ahli tafsir itu sebagian berkesimpulan memang para malaikat itu terlibat langsung dalam perang itu. Ya, tapi sebagian ulama tafsir nggak gitu juga lah. Kalau malaikat itu terlibat, malaikat yang sebegitu hebat itu nggak perlulah sampai 1000. Ya, cukup 1 orang aja selesai itu semuanya, kata sebagian ulama tafsir. Tapi malaikat cukup memberikan motivasi. Tapi apapun yang jelas, keterlibatan para malaikat itu dengan caranya lah, yang kita nggak tahu bagaimana caranya. Tapi yang jelas, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mendampingi umat Islam yang berperang dalam perang Badar itu. Apakah mereka terlibat langsung dalam medan perang atau tidak? Tapi yang jelas, Allah memberikan pertolongan dengan salah satunya caranya adalah dikirimkan malaikat itu. Jadi kita nggak perlulah menyelidiki apakah nanti malaikat itu berubah menjadi prajurit lalu ikut jadi tentara dalam perang. Kita tidak perlu sampai ke situ. Tapi cukup kita imani bahwa Allah memerintahkan malaikat ini untuk mendukung Nabi dan sahabatnya dalam perang Badar itu. Nah, karena ayatnya seperti itu, karena tidak menjelaskan sampai ke detail itu. Tapi memang beberapa riwayat dalam kitab-kitab hadis disebutkan, sahabat itu kok merasa agak aneh ya, seolah-olah dia tidak menyentuh lawan, tapi lawan itu mati. Nah, ada kekuatan yang tak terlihat,
yang terlibat itu. Nah, tapi di atas segalanya, walaupun dalam ayat ini digambarkan secara zahir malaikat terlibat dalam perang itu, apakah hanya memberikan motivasi atau terlibat langsung, tapi ini yang perlu dijaga akidah. Ini ayat ini lanjutannya mengajarkan kepada kita tentang akidah yang benar. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Allah tidaklah jadikan dengan menjanjikan malaikat akan diturunkan itu untuk membantu, melainkan itu hanya berbentuk kabar gembira dari Allah. Jadi perlu kabar gembira itu. Kenapa? Karena memang siapa orang yang nggak takut berhadapan dengan musuh yang segitu banyak? Secara moral itu siapapun orangnya secara manusiawi pastilah gentar. Maka kemudian Allah memberikan topangan moral dalam bentuk kabar gembira dengan diturunkannya malaikat. Nah, jadi Allah tegaskan, Allah tidak memberikan dengan menurunkan malaikat itu, melainkan itu menjadi kabar gembira. Dan satu lagi, walitatma'inna bihi qulubukum, agar dengan kabar gembira itu menjadi tenang hati. Apa yang diajarkan oleh ayat ini dalam menghadapi kesulitan? Itu salah satunya adalah berpikir kita yang tetap tenang. Jadi ketika kita menghadapi masalah, tapi pikiran kita ikut kacau, maka saat itu sesungguhnya kita sudah kalah. Tapi kalau kita masih bisa menjaga ketenangan, artinya kita sudah menang separuh. Nah, itu makanya ayat ini memberikan gambaran ketenangan hati ketika menghadapi masalah itu penting. Umat Islam, para sahabat bukannya tidak gelisah, gelisah juga. Nanti ayat-ayat yang akan datang menggambarkan itu. Tapi ini salah satu cara Allah untuk memberikan kemenangan itu. Hati mereka ditenangkan dengan kabar bahwa Allah membantu mereka dengan 1000 orang malaikat. Nah, ajaran tauhidnya di mana? Apakah malaikat itu yang secara otomatis memberikan kemenangan? Jawabannya ada di ayat ini. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan itu melainkan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa kemenangan umat Islam di perang Badar itu karena dibantu oleh 1000 malaikat. Bukan. Itu hanya hal-hal yang sifatnya zahir saja. Hakikatnya kemenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam diajarkan oleh ayat ini bahwa apapun kejayaan yang kita peroleh, kemuliaan yang kita peroleh, hati-hati jangan sampai lepas akidah. Itu semua adalah berasal dari Allah. Bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena tingginya ilmu kita. Bukan. Apapun kejayaan yang kita peroleh, itu semua adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar itu, kemenangan yang diperoleh umat Islam bukan karena Allah turunkan 1000 malaikat. Andai kata Allah menghendaki mereka kalah, walaupun lebih dari itu malaikat yang Allah turunkan, kalau Allah menghendaki kalah ya kalah juga. Nah, ini yang perlu dipegang untuk menjadi pelajaran berkaitan dengan akidah bagi kita. Jangan lupa menyangkutkan hati kita itu. Hanya Allah lah yang menjadi pengendali alam semesta itu, yang menentukan segala apa yang ada di alam semesta itu, termasuk yang terjadi pada diri kita. Jadi Quran menegaskan, "Waman nasru illa min indillah." Tidak ada kemenangan itu kecuali berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena malaikat, bukan karena di tengah-tengah itu ada nabi, bukan karena doa nabi. Tapi semua kemenangan itu intinya dan hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang perlu kita jaga. Innallaha azizun hakim. Karena sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Kuasa untuk memenangkan hambanya, untuk mengunggulkan hambanya, dan juga lagi Maha Bijaksana
terhadap apa yang Allah berikan. Jadi Allah tuh tahu siapa yang berhak memperoleh kemenangan, siapa yang tidak. Itu semua berdasarkan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dilanjutkan ayat berikut. Apalagi nikmat yang Allah berikan ketika perang Badar itu. Nah, ini juga yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Imam kita baca ayat ini. Imam kita baca ayat ini. Is yughashikumun nu'asa amanatan. Salah satu nikmat lagi ketika dalam perang Badar itu, ketika pasukan itu sudah hampir berhadapan, ingatlah juga ketika rasa kantuk menyelimutimu. Nah, ini ayat ini bicara soal rasa ngantuk. Nah, kenapa kok ayat ini menyebut bahwa Allah hadirkan rasa kantuk? Kita buka sejarahnya sedikit begini. Kira-kira sehari sebelum perang Badar itu Nabi dan umat Islam sudah bergerak menuju ke lapangan Badar itu. Lalu kemudian dari kejauhan sudah nampak juga pasukan dari Mekah itu, tapi masih cukup jauh. Nah, lalu kemudian Nabi mengambil sebuah posisi agak berada di belakang bukit. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Khabbab bilang kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa Anda menempatkan pasukan di belakang bukit ini? Apakah ini memang perintah dari Allah atau ini semacam teknik perang, taktik perang aja, siasat perang?" Ya, kata Nabi, ini cuma teknik perang aja. Oh, kalau begitu, kalau hanya bukan wahyu, bukan perintah dari wahyu, kalau hanya teknik perang, begini ya Rasul, rasanya kurang tepat kalau kita ngambil posisi di sini. Nah, saya pikir di daerah sana itu ada sumber air. Kita bikin kemah dekat sumber air. Nah, jadi kita akan kurung. Nanti kalau perang, kita pasti memerlukan banyak air. Jadi musuh tidak punya kesempatan untuk mengambil air ini, cadangan. Akhirnya kata Rasul, usul kamu itu cerdas. Akhirnya diikuti usul itu. Nabi pun membuat kemah di sekitar air. Ada sumber-sumber air kecil di dekat itu. Setelah pasukan itu terlihat, itu ketegangan terjadi. Ya, itu tadi. Ketegangan itu Bapak Ibu, itu kalau terlalu kuat, orang kalau terlalu tegang memikirkan sesuatu, itu apa efeknya? Nggak bisa tidur. Hari ini kan ada istilah penyakit yang namanya insomnia. Insomnia itu orang nggak bisa tidur. Itu ada aja masalah, otaknya tuh nggak berhenti pikir. Entah apa masalahnya, sehingga sampai-sampai tak bisa tidur. Jadi tidur itu nikmat. Bisa tidur itu nikmat. Walaupun bahasa Qur'annya menyebut nu'as. Nu'as ini ya tidur-tidur ayam lah. Ya, kalau kita kayak khatib baca khutbah, kita agak ngantuk-ngantuk tuh nu'as bahasa Arabnya, bukan an-naum. Kalau an-naum itu ya tidur betulan, hilang kesadaran sama sekali. Tapi itu cukup menenangkan pikiran. Jadi salah satu cara Allah memberikan kekuatan spiritual kepada pasukan ini, Allah takdirkan mereka bisa tidur. Bahkan ada riwayat Nabi sendiri itu di kemah beliau itu masih sempat tidur, sehingga ketegangan itu tidak terjadi terhadap pasukan-pasukan muslim. Justru yang mengalami ketegangan itu ya pasukan kafir. Jadi saya baca-baca berita kan begini, rupanya tentara yang sedang dikirim ke medan-medan perang itu memang di dalam batas-batas tertentu dipaksa karena kondisi harus siap. Itu kadang-kadang memang diinjeksi, dikasih obat supaya dia nggak tidur-tidur. Itu makanya banyak pasukan yang begitu pulang dari medan perang itu banyak yang stres karena dia nggak bisa tidur. Nah, itu dia. Jadi tidur itu luar biasa manfaatnya. Nah, pasukan muslim Allah takdirkan begini. Ini nikmat yang Allah gambarkan. Isyughashikumun nu'asa amanatan min. Ingatlah wahai orang Islam, pasukan muslim, ketika rasa kantuk itu menyelimuti. Dengan rasa kantuk yang menyelimuti,
itulah bentuk keamanan yang Allah berikan kepadamu. Sehingga jiwa mereka tenang. Loh, perang besok mereka tampil dengan jiwa yang lebih segar. Karena tidak tegak. Apalagi nikmat Allah yang Allah berikan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Nah, Bapak Ibu, ada kejadian yang digambarkan bahwa ketika pasukan itu datang, pasukan muslim itu datang, itu tanah yang mereka pijak itu, pasir itu dalam kondisi kering. Dalam kondisi kering, maka apa yang terjadi? Kaki ini akan berat masuk ke dalam pasir yang kering. Boleh itu diuji itu. Jalanlah ke pinggir-pinggir pantai yang berpasir, tapi pasir itu kering. Itu boleh uji, larilah di situ, maka kaki kita akan tertanam. Dan ini menggelisahkan pasukan muslim. Kalau sampai seperti ini kan gerak mereka menjadi tidak lincah, karena kaki mereka sangkut di pasir itu. Nah, lalu kemudian Allah takdirkan, malam itu Allah turunkan hujan. Maka dengan Allah turunkan hujan, maka pasir yang tadi itu kering, itu menjadi basah, sehingga dia menjadi padat. Jadi pasukan muslim itu walaupun berjalan kaki, kaki mereka mantap dan ringan, nggak jeblos ke dalam pasir. Jadi turunnya hujan, ini juga cara Allah untuk memenangkan pasukan itu. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Dan Allah turunkan atas kamu dari langit itu akan air. Hujan malam itu lebat. Apa gunanya? Liyutahhirakum bih. Nah, ini ternyata begini. Dalam perang Badar itu, iblis pun ikut campur. Iblis pun ikut campur. Jadi pasukan yang berjalan letih itu, pasukan muslim yang berjalan letih keluar dari Madinah itu, ada sebagian sahabat, mohon maaf, malam itu mimpi basah. Jadi mereka besok pagi air nggak ada. Berpikiran besok pagi pakai air nggak ada. Nah, ketika mereka dalam kondisi junub itu datang bisikan iblis ke dalam hati mereka. Apa di antara yang dibisikkan? Kamu mengatakan kamu adalah orang yang benar. Tapi kok ketika kamu beribadah dalam kondisi tidak suci, itu dibisikkan ke hati sebagian sahabat. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah umat yang benar, walaupun kamu mengatakan nabi kamu ada berada di tengah-tengah kamu, tapi kamu kok berperang dalam kondisi tidak suci. Nah, itu membuat dada para sahabat itu berkecamuk. Maka mengatasi itu Allah turunkan air hujan. Jadi pasir yang tadinya kering itu sampai keluar sumber-sumber air. Besok paginya para sahabat itu bisa berwudu, bisa mandi dan segala macam. Air itu menjadi berlimpah untuk mereka. Jadi ini cara Allah memberikan pertolongan kepada para sahabat waktu itu. Jadi air hujan itu liyutahhirakum bih, agar Allah mensucikan kamu, bisa berwudu, bisa mandi junub. Lalu kemudian wa yuzhiba ankum rijzasy syaitan, dan dengan ini juga Allah bersihkan dari bisikan-bisikan syaitan. Yang tadi bisikan syaitan, kok kamu berperang membela kebenaran tapi kamu tidak dalam kondisi suci. Maka dengan demikian selesai bisikan syaitan itu. Allah hapus dengan mengirimkan air hujan itu. Jadi rupanya iblis itu nggak pernah tenang. Ya mungkin dia tahu bahwa hari ini umat Islam akan memperoleh kemenangan. Makanya dia berusaha untuk membuat kemudian umat Islam berada dalam posisi ragu. Posisi ragu itu salah satu yang menyebabkan orang tidak akan pernah mengalami kemenangan. Nah, lalu faedah berikutnya dengan air hujan itu waliyurbita ala qulubikum, supaya Allah mantapkan hatimu. Sehingga pasir itu sudah menjadi keras, tekad mereka menjadi kuat karena mereka tidak lagi berpijak di tanah yang menenggelamkan kaki. Enak mereka, pasukan jalan kaki itu enak. Wa yusabbita bihil aqdam, dan Allah mantapkan dengan air hujan itu kaki-kaki para sahabat itu.
Jadi pasukan itu bisa berjalan enak di atas padang pasir. Jadi ini cara lain Allah memberikan pertolongan kepada pasukan Muslim yang waktu itu jumlahnya memang tidak seberapa. Tapi apa pelajarannya? Sekali lagi, sekecil apapun pasukan itu, jika Allah menghendaki kemenangan, Allah selalu punya cara memberikan kemenangan pada pihak yang Allah pilih untuk mendapatkan kemenangan itu. Walaupun kecil. Dulu kan di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Daud, pasukan yang dipimpin oleh Nabi Daud itu ya begitu juga, kecil, tapi mengalahkan pasukan yang besar atas izin Allah juga. Jadi Allah selalu punya cara untuk memenangkan orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, dalam kaitan ini umat Islam kecil memang jumlahnya, tapi Allah berikan kekuatan yang luar biasa pada mereka. Akhirnya kemenangan itu mereka peroleh. Nah, bentuk berikutnya, yuhi rabbuka ilal malaika. Ini juga, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, kepada para malaikat. Apa yang Allah wahyukan kepada malaikat atau perintahkan kepada malaikat? Anni ma'akum. Jadi kepada malaikat yang turun itu Allah perintahkan untuk mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya kami akan mendukungmu dalam perang ini. Nah, ini kata para ulama tafsir, ini bagian dari dukungan moral yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi dan para sahabat. Jadi dalam riwayatnya begini, Jibril itu datang menemui Nabi. Jibril itu datang menemui Nabi, lalu Jibril tanya, wahai Nabi Allah, bagaimana menurut pendapatmu orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini? Nabi jawab, mereka adalah orang yang terbaik. Jadi apa jawab Jibril? Ya, dalam pandangan kami para malaikat, mereka juga memang orang-orang terbaik. Jadi yang terlibat dalam perang Badar itu adalah umat terbaik. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ini para ulama itu ketika mengukur tingkat kemuliaan para sahabat itu, salah satu alat ukurnya adalah mereka pernah nggak terlibat dalam perang Badar. Jadi orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu dianggap orang yang levelnya tinggi. Jadi kalau kita, ini kan kenapa para sahabat itu kan bisa diukur oleh para ulama. Kenapa Abu Bakar taruh nomor 1, kenapa Umar nomor 2, kenapa Utsman nomor 3, kenapa Sayyidina Ali nomor 4. Itu ada ukuran-ukurannya yang mereka pakai. Nggak ngomong-ngomong gitu saja itu. Ada ukurannya. Nah, jadi salah satunya itu keterlibatan mereka dalam perang Badar itu, dan juga awal masuk Islam itu banyak ukuran-ukuran yang mereka pakai untuk itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.